Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum e-commerce ini kita akan belajar menginstal CMS WordPress di hosting yang berbayar. Sebelumnya kan kita sudah install di hosting yang gratisan ya. Jadi sekarang kita belajar untuk menginstal di hosting yang berbayar. Pada prinsipnya sih sama saja ya, cuman mungkin nanti hosting yang berbayar ada beberapa fitur kelebihannya dibandingkan hosting yang gratisan. Jadi nanti rekan-rekan bisa membeli domain.com atau domain dengan ekstensi yang lain disesuaikan dengan budget yang ada. Kalau saran saya, pilih domain dengan ekstensi biaya yang lebih murah ya. Yang penting tidak gratisan. Salah satu web hosting yang bisa rekan-rekan pilih bisa ke ID web host ya, atau ke rumah web. Silakan nanti rekan-rekan bandingkan mana yang lebih murah ya. Rumah web ini ID web host, mana yang lebih murah dan sesuaikan dengan budget yang ada. Dan di sini sudah ada, misalkan kita saya kasih contoh, misalkan toko apa ya, toko combro misalkan, toko combro kita bisa cari toko combro kira-kira apa saja yang masih tersedia. Tuh ada .net, ada .com, tapi kan lumayan mahal ya, 909.000, ada .id. Kemudian mana yang lebih murah, 14.000 ini .xyz ya. Terus di sini ada beberapa pilih paket hosting yang lainnya ya. Ada Charming, ada Qt, ada Wesam, ada Fantastic, ada Corporate ya. Ini tentunya memiliki fitur yang berbeda-beda tergantung dari harga paketnya ya. Kalau saran saya sih cukup yang Qt saja kalau untuk di ID web host. Tapi kalau misalkan nanti ada beberapa rekan-rekan yang ingin membuat hosting domain dan hosting di rumah web, silahkan toko combro misalkan seperti itu, cari domain, silahkan pilih-pilih juga mana yang lebih murah ya. Kan di sini sudah ada tuh 135, di sini ternyata sama, ada perbedaan kan ya. Ini ada potongan jadi 100.000, di sini 135. Tapi tetap untuk yang domain.xyz itu lebih murah ya, 15.000 per tahun. Kalau yang di sini 14.000. Ada yang lebih murah lagi, My ID, tapi lebih baik kita pakai yang .xyz sajalah ya. Misalkan kita pilih yang tokocombro.com, misalkan di ID web host ya. Lihat semua domain. Toko combro misalkan ada yang pakai domain.com ini. Nah, sini kan ada pilihan lagi, ini tidak perlu lah ya. Tidak perlu. Kemudian hosting ya, ini kan domain nih. Ini domain. Kemudian ini adalah hosting. Mana yang paling murah? Misalkan kita pilih yang Qt saja. Qt. Kemudian kontraknya berapa nih? Misal kita 1 tahun ya. Jadi silakan nanti mahal kan ya tuh, tokocombro.com ini paket hosting tokocombro setahun 358.800, jadi 500, itu kan lumayan mahal ya. Misalkan kita pilih yang ini aja lah, jangan tokocombro, yang ini aja, .xyz ya. .xyz 400, ini tetap hostingnya lebih mahal ya. Ini misalkan hostingnya yang 6 bulan 300 ya. Ntar. Dan selanjutnya kalau misalkan kita memilih di rumah web nih, ada yang .xyz, kita pilih yang murah aja lah ya. Kita tidak perlu privasi ini, lanjutkan. Ini kan kita pemilihan hosting nih, hosting murah, hosting
yang small. Kemudian ini gratis domain ya. Kemudian lokasinya ini tidak perlu. Ini hanya beberapa fitur-fitur saja. Ini 236 nih. Ya. Tapi ini juga kalau misalkan ada rekan-rekan yang ingin menggunakan domain yang gratisan, silakan. Kalau sudah kebayang nih budgetnya segini, sesuaikan saja dengan budget. Silakan langsung checklist, kemudian check out ya. Dan selanjutnya biasanya apakah kalau sudah datanya atau misalkan akunnya sudah terdaftar sebelumnya, berarti langsung bisa login ya. Kalau misalkan belum, berarti harus sign up dulu, membuat akun baru dulu. Nah di sini saya karena sudah memiliki beberapa akun web hosting, jadi saya milih salah satu saja lah. Saya yang hoster. Di hoster kita login dulu. Akun login, kita login dulu ya. Nah di sini ada beberapa domain saya yang lainnya. Saya akan menginstall WordPress-nya di subdomain saja lah. Sebetulnya sama saja sih, karena mungkin nanti yang membedakan langsung ke .com, ada juga ada juga yang menggunakan subdomain ya, seperti itu. File Manager, ingat pada saat nanti rekan-rekan sudah masuk ke akun web hosting, itu yang pertama diklik adalah File Manager ya. Tapi tergantung dari web hosting masing-masing itu berbeda ya. Untuk dashboard akunnya itu berbeda. Oke, ini kan sudah ada di cPanel nih. cPanel. Kita bikin subdomain dulu. Kalau rekan-rekan sudah membeli atau berniat untuk membeli domain.com atau domain.xyz atau domain ekstensi yang lain, silahkan. Karena di sini saya sudah memiliki banyak domain ya, jadi saya menggunakan subdomain saja. Ya, seperti itu. Ini subdomain. Jadi nanti misalkan toko.com seperti itu. Misalkan di sini toko seperti itu. Toko. Ini saya menggunakan subdomain ya. Toko nantinya toko.pasupatimedia.com seperti itu ya. Kalau sudah nanti langsung, kalau yang menggunakan subdomain ya, kalau yang .com tidak perlu ya. Jadi beli dulu domainnya, kemudian langsung diklik saja di domain tersebut. Yang untuk langkah ini di skip aja dulu lah ya, karena saya installnya di subdomain, jadi tidak perlu kalian bingung nantinya kenapa pakai subdomain ya, karena saya sudah punya domain banyak. Jadi kalau beli domain lagi males. Lebih baik pakai subdomain saja lah ya. Nah sudah terbuat, jadi nanti website untuk praktikum e-commerce saya itu adalah toko.pasupatimedia.com. Nah ini adalah yang dinamakan subdomain. Seperti itu kan. Oke, kita langsung ke sini, ke bawah. Nah, kalau misalkan nanti rekan-rekan sudah login ke hosting, kemudian nanti sudah login juga ke cPanelnya, silahkan langsung ke bagian bawah, Softaculous Apps Installer ya. Softaculous Apps Installer. Kita pilih yang WordPress ya. Sebetulnya untuk CMS di sini banyak ya, ada Joomla, ada apa lagi? Laravel, OpenCart, banyak lah di sini ya. Cuman kita menggunakan CMS WordPress ya. Klik. Nah, di sini ingat, karena versi WordPress yang terbaru adalah versi 5.8.1, jadi kita pilihnya yang terbaru tentunya ya. Kemudian kita saya ginian aja lah, ini bisa lebih jelas. Ini YouTube kesini aja dulu ya, gitu. Oke, install. Nah di sini kan ada nih, kita milihnya yang
toko. Ya. Ini hapus karena nanti akan menciptakan direktori baru. Ya. Di sini protokolnya saya menggunakan HTTPS langsung. Atau misalkan ada rekan-rekan yang mau menggunakan HTTPS, kemudian www, bebas ya. Ini tidak boleh diisi karena ini nanti akan menimbulkan direktori baru. Nah, ini versi WordPress ya. Versi WordPress, jadi kita pilih versi yang terbaru. Kemudian kita pilih untuk username nanti masuk di WordPress-nya, kita pilih dulu admin, kemudian misal saya di sini saya hide dulu lah. Seperti itu. Kemudian misalkan di sini apa ya? Dimsum. Toko dimsum. Atau jual dimsum. Ini supplier dimsum. Ini adalah site name ya, yang biasanya kalau rekan-rekan, nah seperti ini nih ya, site name kita ketik misalkan apa ya, pasang iklan. Nah kan ini site name nih, di sini ada tulisannya, ini juga nantinya akan ada. Kemudian ada site description, nanti ada lagi untuk deskripsi dari site tersebut ya. Admin name sudah, setelah itu ini sudah. Kita ini bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kemudian kalau misalkan rekan-rekan mau langsung install plugin secara otomatis pada saat WordPress ini diinstal, silahkan langsung di checklist ya. Tapi saya tidak akan checklist karena nanti saya akan lakukan secara custom saja. Ingat, ini di sini sudah https toko.pasupatimedia.com. Ini sudah ke subdomain, jadi saya installnya di subdomain. Ingat ya, jangan sampai bingung. Di sini ada pemilihan template. Saya pilih template yang 2021 ya. Klik. Sudah kita pilih templatenya, select theme. Yes. Setelah itu ingat, khawatirnya nanti kalau misalkan di sini salah install domain, salah pilih domain, nanti akan menimpa domain yang lain ya. Saya langsung install. Prosesnya sedang berlangsung, kita tunggu. Ini cepat ya. Kalau di hosting yang berbayar cepat tuh. Sudah selesai. Kita mau lihat langsung. Contoh, oke, kita lihat lagi. Oke. Kita lihat lagi untuk tampilan yang berbeda ya. Lihat. Tarik ke sini. Nah, sudah ada kan? Ini untuk konfigurasinya, ini untuk website, tampilan websitenya ya. Nanti kita bisa lakukan konfigurasi di sebelah sini. Kemudian kalau misalkan kita ingin langsung ke konfigurasi, kita langsung ke toko.pasupatimedia.com wp admin. Jadi pada saat nanti rekan-rekan mau login ke websitenya itu menggunakan /wp/strip admin ya. Seperti itu. Karena di sini sudah login, jadi kita tidak perlu login lagi ya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut nih. Ini ada post, itu adalah untuk membuat postingan atau artikel ya. Catatan-catatan terbaru atau berita-berita terbaru bisa rekan-rekan posting di bagian menu post ini ya. Kemudian ini ada media. Media di sini adalah untuk memasukkan foto ya, seperti itu. Video. Kalau video saya sarankan untuk upload di YouTube saja, nanti di embed di websitenya. Kemudian ini untuk page, untuk halaman. Jadi nanti pada saat rekan-rekan mau bikin halaman baru, ini bisa langsung buat di bagian page ini. Ini untuk melihat komentar pengunjung. Ini untuk merubah template. Kemudian ini untuk plugin, menambahkan plugin dan lain sebagainya. Oke, kita ubah lagi.
kan udah kelihatan enak ya. Ada plugin, ini untuk install plugin, ada user ya, ada tool, ada setting, ada collapse menu, ini adalah untuk menggeser menu. Nah, seperti itu. Nah, pada saat kita lakukan perubahan, misalkan di sini kita di general kita lakukan perubahan, kan di sini sesuai dengan tadi site name ya, jual dimsum, kemudian deskripsinya supplier dimsum itu kan sama ya, general setting di sini tagline supplier dimsum. Oke, seperti itu. Apa lagi ya? Oke, untuk sementara waktu saya cukupkan sekian, nanti kita install template WordPress-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.